Welcome back to my YouTube channel guys. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing plant meal atau pesanan tanaman dari online shop yaitu Shopee. Tanaman yang kita pesan adalah tanaman-tanaman sukulen mini. Setelah kita keluarkan dari box, kita mendapat packaging seperti ini guys. Ya, beberapa tisu, beberapa dibungkus dengan tisu, beberapa dibungkus dengan koran. Nah, kita buka, kita lihat ada sisa-sisa tanahnya yang kita sisihkan. Kemudian seperti ini dia sukulen yang kita dapatkan. Nah, satu hal yang saya sangat suka tentang sukulen adalah mereka ini bisa dibudidayakan dengan sangat gampang, dibiarkan dengan sangat gampang. Kita juga dapat beberapa model, jadi 20 tipe yang benar-benar semuanya berbeda. Nah, ini semua sukulen. Sukulen sama kaktus bedanya apa sih? Kaktus adalah golongan dari tanaman sukulen atau tanaman yang menyimpan air. Nah, kaktus seringkali ciri khasnya daunnya itu dilapisi lilin dan kemudian berbentuk duri. Nah, ini duri-duri cukup tajam ya guys, tapi nggak terlalu tajam dan tidak menyakiti dan tidak melukai. Well, ini adalah jenis-jenis sukulen yang kita dapatkan. Nanti akan kita lihatkan satu persatu. Kita buka dulu semuanya. Ada sisa-sisa tanahnya ya. Wajar karena dikirim menggunakan Shopee. Jadi ada tanah dan ada akarnya yang sudah sehat. Nah, kita coba buka dulu satu persatu semuanya. Oke, ada beberapa jenis yang sama. Nanti kita akan tanam ke dalam pot-pot yang kecil. Nah, sukulen ini biasanya kalau dijual di depot harganya beragam. Ada yang dari Rp10.000 sampai dengan puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan ribu rupiah. Bagi yang benar-benar suka tanaman yang bisa diletakkan di atas desk atau desktop plants, ini bisa diletakkan di dalam pot-pot ukuran kecil yang lalu dihias menjadi cantik dan bisa diletakkan di atas meja untuk mempercantik. Nah, ini dia jenis-jenis yang kita dapatkan guys. Yap. Ini dia. Kembang biaknya nggak terlalu susah kalau sukulen. Dipotong aja, diletakkan di air, itu bisa tumbuh. Jadi dari satu tanaman ini, dari satu daun ini, kalau kita patahkan tek, itu bisa menghasilkan beberapa tanaman yang sama seperti ini. Ya. Itu contohnya. Kemudian ini yang tadi yang agak berbulu. Ada bulunya. Oke. Nah, ada juga yang bentuknya berruas-ruas seperti ini. Ini mirip sama ini ya. Kalau di cincau tuh ada yang ininya ya, kayak rumput lautnya itu. Well, bukan rumput laut sih. Ini yang kaktus tadi. Ini yang bentuknya seperti ini, warna ungu. Nah, ini yang daunnya seperti ini. Yap, coba kita lihat ada nggak. Nah, ini sama ini sendiri adalah dua jenis yang berbeda. Satu warna kehijauan, satu warna keunguan. Jade plant itu termasuk salah satu di dalam sukulen ini. Nah, nanti kita akan hias dan kita akan letakkan, kita akan tanamkan di dalam pot yang cantik-cantik. Beberapa akan kita gabungkan, tapi beberapa yang lain akan kita pisahkan sendiri supaya menjadi tanaman yang terpisah tersendiri dan juga nanti menjadi cantik untuk menghias desktop atau dekorasi juga. Seperti itu ya. Cukup simpel sih. Dan tanaman ini selalu termasuk salah satu tanaman yang unkillable atau sangat sulit untuk dibunuh dan sangat mudah untuk dikembangbiakan. Oke, akan kita pindahkan ke dalam pot-pot yang kecil. Inilah dia tanaman sukulen. Saya pindahkan sukulen-sukulen ini ke wadah toples yang berisi dengan air. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk membersihkan dari sisa-sisa tanah sebelumnya. Yang kedua, supaya tanaman-tanaman ini bisa menyerap air dari toples ini sendiri. Jadi semua tanaman ini hidup ya guys. Gitu. Well, kita masukkan. Hidup dan termasuk cukup
gampang untuk bertumbuh baik. Nah, gini aja sebenarnya udah cantik ya. Bisa digabungkan di dalam satu pot yang beragam seperti ini. Ini dia tanaman sukulen. Oh, bagi yang bertanya berapa sih harganya? Saya beli di Shopee dengan harga persatuan hanya Rp3.000. Dalam wadah seperti ini selama kurang lebih 3 hari. Bisa dilihat ya perbedaannya ya teman-teman. Kemarin waktu kita beli pertama kali, waktu kita unboxing kemarin 3 hari yang lalu itu, dia masih semuanya serba nguncup, serba kayak dia ngering gitu ya, kayak dia nggak melebar, nggak membuka seperti itu ya. Nah, kemarin tanaman ini aja nggak sampai ngebuka seperti ini, nggak kembang gitu. Nah, sekarang setelah direndam selama 3 hari dia hidup, dia ngebuka seperti itu, jadinya cantik seperti ini. Well, kalau kita nggak mau pindahkan further ke depan, ya udah gini aja udah cukup, udah cantik nih. Tetapi yang akan saya lakukan adalah saya akan pindahkan di pot-pot kecil. Supaya apa? Supaya lebih menarik. Supaya bisa diletakkan di atas desktop atau di atas meja sebagai mempercantik meja Anda. Nah, lalu apa yang kita butuhkan? Di sini saya sudah siapkan pot terakota. Pot terakota, pot dari tanah liat yang ada lubang ya guys. Nih ada lubangnya. Jadi airnya bisa keluar dari situ. Atau pot cantik kecil, ukuran kecil yang bisa kita siapkan juga. Nah, ini contohnya nih, hear and obey. Dengar dan taatilah, hear and obey. Ya, ini pot pemberian dari teman saya. Ini juga cantik kalau ditanamkan sukulen. This is also good. Tanah yang saya pakai di sini adalah tanah gembur, nggak ada macam-macam sih, cuma tanah gembur. Kita akan langsung pindahkan guys. Di sini saya pakai satu alat lagi, yaitu adalah sumpit kayu. Well, kalau nggak ada sumpit kayu bisa pakai apapun sih. Kita siap ya, kita kerjakan. Sumpit kayunya ada batang yang lepas. Oke, next. Apa yang kita lakukan? Kita berikan lubang. Lalu kita tanamkan. Ya, kita harus pastikan bahwa media tanamnya ini bersih sehingga baik untuk kita tanamkan. Nah, yang mana yang kita pilih untuk di pot Hear and Obey ini? Kita bisa gabungkan semuanya pada dasarnya. Saya akan mulai dengan yang ini nih. Ya, hello beautiful. Dia lebih kembang setelah cukup sekian lama. Nah, akarnya juga udah sehat tuh kelihatan. Ada, kelihatan nggak? Oke. Akar-akar yang putih itu adalah akar-akar yang tumbuh. Guys, baru didiamkan selama 3 hari sudah ada pertumbuhan akar yang cukup baik. Ya. Jadi saya pakai sumpitnya tadi lagi. Saya mau letakkan dia di tengah. Oke, hop. Oke, hop. Nah, seperti itu. Lalu saya mau kasih beberapa lagi. Saya kasih ruang. Hop, saya masukkan yang ini deh. Yang tinggi. Hop. Akarnya guys dalam 3 hari udah tumbuh sebanyak itu. Bayangin, nih bagus banget. Ya, nih ya akarnya. Yang putih itu akar yang masih segar, yang baru. So sukulen, tanaman yang benar-benar bisa bertahan sangat baik. Ya, nih. Ya, dia nutup dong. Ya oke lah, nggak apa-apa. Kita coba geserkan seperti ini. Yap. Nah, oke. Lalu saya rasa cukup untuk 2 ini. Saya tutup lagi dengan tanahnya. Saya bentuk seperti itu. Ya. Nah, ini jadi cantik nih. Satu lagi deh kita masukin yang berduri-duri. Ini ya. Oke, kita masukkan. Jadi ini sebenarnya jadi satu kegiatan yang positif banget, kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Dan ini melepas stres. Jadi jangan sampai stres gara-gara bercocok tanam malah tambah stres, kan nggak lucu.
Ya, jadi menurut saya ini salah satu pelepas stres saya buat video YouTube dan ya main dengan tanaman, berkreasi dengan tanaman. Oke, hear and obey. Ya, 3. Saya tanamkan satu pot isi 3. So that's pretty good. Kurang lebih seperti itu. Sekarang di pot terakota. Pot terakota kita akan coba beberapa tanaman yang tinggi mungkin ya. Oke, ini dia. Hello. Oke, kasih space yang lebih lebar lagi. Nah, pot terakota cenderung tidak menyimpan cairan, tidak menyimpan air. Jadi dia akan menyerap air. Kelebihan air akan diserap di pot tanah liat ini. Pot gerabah, disebut juga pot gerabah ya. Ini saya beli di Shopee juga. Ukurannya 20. This is ukurannya kurang lebih ya 18 cm. Nah, oke, next yang akan kita lakukan, kita akan masukkan lagi. Nah, di situ kali ini saya akan masukkan yang kaktus. Ya, oke. Nanti ini akan bertambah besar, jadi kita masukkan kalau bisa nggak usah sampai penuh-penuh, tapi dibagi aja. Yep. Satu nanti mau saya buat cukup penuh. Nah, ini dia udah membuka kayak gitu ya, membuka. Dan akarnya juga sudah baik. Jadi saran saya setelah dibeli jangan langsung dimasukkan ke media tanah, tetapi masukkan dulu ke media air. Nih banyak pertumbuhan akar-akar yang baru ya, friends. Jadi kita bisa lihat akarnya sangat tumbuh sangat bagus. Ini device yang saya gunakan untuk merekam adalah Samsung S10. Dari awal saya merekam untuk YouTube, saya menggunakan alat yang ada, yaitu handphone saya sendiri, Samsung S10. Lalu saya masukkan yang ini. Yep, this one. Apalagi kita kasih space kurang lebih ukuran seperti itu. Ya, this one. Masih bisa di bagian depan nih. Halo kaktus, ini ada duri-durinya. Duri-duri dam mungkin. Duri-duri dam-dam, duri-duri dam, duri-duri dam-dam, duri-duri dam. Supaya jangan terlalu sepi, yang tadi satu saya tambahkan lagi. Ya, dengan 18 kaktus kita bisa berkreasi, 18 mini sukulen kita bisa berkreasi cukup baik, cukup banyak. Bisa bentuk. Alright, you go in there. Simple, nggak terlalu ribet sih. Itu aja. Di background suara ada anak saya yang sedang menangis karena dia sudah waktunya jam tidur. Yep. Tanam. Yep. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, ini dia. Yang tadi masuk. Yap. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dibagi. Kaktus seperti ini bisa dibagi, yang bagian atasnya bisa ditanamkan lagi dan tumbuh lagi. Oke, diatur sedemikian rupa supaya terkesan agak berdiri. Ya. Oke, satu lagi kita finish untuk semuanya ini.
Yap. Kita masukkan yang ini. Lalu kita masukkan yang ini. Lalu yang terakhir kaktus. Akarnya nanti akan bertumbuh di media tanam. Oke, selesai. Setelah selesai, kita berikan air secukupnya. Kita berikan air secukupnya. Ya, ini cara tata. Ya, seperti itu. Dan bersihkan sisa-sisa tanah dari kaktus tadi, dari sukulen mininya. Nah, sampai kira-kira di bawahnya udah netes air. Oke, udah cukup. Ditiriskan. Sama kayak gitu ya. Proses yang gampang, simple, nggak ribet. Dan nanti dia akan tumbuh dan memenuhi pot ini. Dan kalau sudah siap dan penuh, kita bisa bagikan lagi potnya. Terus bagian yang kotor kita bersihkan. Ya. Ya. Dan selesai. Sebagai sedikit tambahan, yang saya lakukan ini juga yang sama saya lakukan dengan Sansevieria. Kalau kita punya tanaman lidah mertua dan bentuk daunnya misalnya cacat seperti ini, kita bisa melakukan dengan hal yang sama, yaitu dipotong, daunnya dipotong, kemudian kita keringkan. Kalau saya sih saya keringkan dulu. Contohnya seperti ini, daunnya saya potong. Ini saya punya Wilfin Sansevieria yang gara-gara kebanyakan air dia root rot atau akarnya busuk. Jadi saya dipotong dulu. Dan saya lakukan nggak langsung dipotong langsung masuk air. Yang saya lakukan adalah ternyata saya belajar bahwa dia harus paling tidak dikeringkan dulu selama beberapa hari. Biarkan dia tercipta kalos itu ya, kalos. Nanti dia akan tercipta akar. Sebentar, kameranya kita fokuskan dulu. Oke. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi dipotong rata dan kemudian dibuat kalos dulu. Segera setelah itu dimasukkan lagi ke air nih. Contoh yang sudah berakar adalah yang seperti ini. Ya, ini sudah tumbuh akar. Tuh, bisa dilihat akarnya ya. Nah, prinsip yang sama karena Sansevieria juga termasuk sukulen atau tanaman yang menyimpan air. Kita udah selesai guys. Itulah hasil pesanan dari Shopee kita, tanaman-tanaman mini sukulen yang akhirnya sudah masuk dalam pot cantik ini. By the way, ini udah siap dijual. Siapa yang mau? Yeay. Oke, thank you for joining me. I'll see you on the next videos. Jangan lupa subscribe dan like ya, dan share sama teman-teman yang lain. Bye.